Jadi bagi saya meskipun sudah lama tapi prinsipnya saya tetap harus belajar dalam berpolitik. Ada di TPS di Situbondo itu Mas Muji, itu tidak ada calegnya, ya, di kabupaten, di kecamatan, di desa itu. Tapi dari 2014, 2009, 14, 19 itu Hanura itu 10 kursi, 10 suara. Kami ini kalau setiap keliling itu kan bukan memposisikan sebagai atasan, Mas Muji. Ya, jadi kalau kami ini keliling ke kabupaten kota, kami memposisikan sebagai kawan, sebagai sahabat. Bahwa saya ketua DPD ya, tapi kami bukan kemudian seperti pejabat yang harus disambut mewah, kemudian di ini enggak. Gimana sih caranya dia mempertahankan pada 2009, 2014 dan 2019 kemarin? Kan Hanura ini kan konflik 2019. Kenapa dia masih bertahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, penanggung jawab Tribun Jatim. Malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa ini, spesial ini. Salah satu tokoh politik Jawa Timur, sudah terkenal ini beliaunya ini, sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, juga kalangan politisi di provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbesar di Indonesia. Mari kita kenalkan siapa beliaunya. Beliau adalah Bapak Wahyudi Yunianto atau yang biasa disapa dengan Cak Masteng. Ya. Ya. Assalamualaikum Cak Masteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cak? Sehat? Alhamdulillah Mas Mujib. Lama kita nggak jumpa ya. Iya, ini lama kita nggak jumpa ini. Tiba-tiba beliaunya sudah menjadi orang yang sangat penting di salah satu jagat perpolitikan Jawa Timur. Tapi tetap kita seperti yang dulu. Ya, Tribuners, Cak Masteng ini adalah Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, kan seperti itu. Beliau punya terobosan yang luar biasa untuk membawa Partai Hanura ini bisa kembali meraup suara yang besar ya dalam pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari 2024 nanti. Amin. Cak Masteng, ini kita ngobrol gayeng ya, agar para Tribuners di seluruh Jawa Timur dan juga Indonesia nanti bisa tahu ini, bisa punya perspektif ya soal politik, ya soal pemilu dan hal-hal terkait apa sih yang perlu disampaikan oleh Hanura agar nanti Hanura ini menjadikan sebagai salah satu peserta pemilu, nanti bisa lebih meyakinkan pemilih agar nanti bisa punya atau mendulang suara di pemilu 2024. Tapi sebelum itu Cak, ini kan dalam beberapa minggu terakhir ya, beberapa minggu terakhir ini kan ramai viral kan, menjadi perbincangan nasional soal penundaan pemilu setelah adanya keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, terkait dengan gugatan dari Partai Prima. Nah, kalau menurut Cak Masteng ini, kalau menurut Hanura ini terkait putusan tersebut bagaimana? Menurut saya, jadi sebelumnya saya menyapa Tribuner Cak Mujib. Ya. Selamat sore, assalamualaikum untuk seluruh Tribuner di seluruh Indonesia, Jawa Timur. Jadi saya Yunianto Wahyudi, ini mungkin pertama kali saya Pak Mujib. Siap. Podcast dengan media yang digawa oleh media selama saya menjadi politisi dari tahun 99.
ya, dan kemudian adanya Tribunner ini saya pertama kali nih. Jadi pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol santai di forum Tribunner. Jadi setelah sekitar 23-24 tahun ya, Ya, jadi politisi ya. karena politik itu kan tetap harus belajar Mas. Ya, Jadi bagi saya meskipun sudah lama tapi prinsipnya saya tetap harus belajar dalam berpolitik. Nah, kaitan dengan putusan pengadilan negeri, memang kami kemarin melaksanakan Rakornas di Bandung. ya. Memang salah satu hal yang dibahas di situ adalah putusan. Menurut prinsip kami ini kan sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU, salah satu peserta pemilu di KPU. Tentu kami berharap bahwa pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Apalagi teman-teman KPU di seluruh tingkatan itu kan sudah menyiapkan segala hal tahapan-tahapannya, termasuk hari ini dilakukan oleh teman-teman di tingkat KPU dalam bentuk pantarleh ya, pemilihan pemilih. Nah, saya melihat, saya ini bukan sarjana hukum, tapi kan saya ini politik ya. Saya melihat bahwa putusan pengadilan negeri itu di luar kewenangannya. Melampaui kewenangannya karena apa? Karena yang kaitannya dengan pemilu, kalau proses tahapannya itu dia sebagai peserta pemilu atau rangkaiannya dengan pemilu, maka itu kan ranahnya bukan di pengadilan negeri. Justru harusnya kan kalau putusan KPU itu kan Bawaslu di tahap awal dan dia sudah ditolak oleh Bawaslu. Yang kedua kan harusnya Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan, tapi ternyata dia ke PN. Lepas bahwa dinamika itu ada A, B, C dan yang lainnya, maka kami komunikasi dengan teman KPU dan berharap mereka banding. Ya, meskipun itu melebihi kewenangannya, melampaui kewenangannya, tapi kan ada hak KPU yang harusnya dia banding. Tapi sampai hari ini kita konfirmasi, komunikasi karena teman-teman KPU itu kan banyak kenal dekat. Mereka sampai hari ini belum menerima putusan, Mas Mujib. Oh, sampai hari Jadi ini. putusan dari PN itu kan mesti apa? Bahasanya rilas atau apa itu ya? Itu sampai hari ini belum dikirim ke KPU sebagai pihak yang terkena dampak secara langsung atau yang digugat kan begitu. Nah, sehingga KPU tidak bisa melaksanakan proses banding kalau dasaran putusan itu belum diterima, meskipun dari sisi media, dari sisi itu kan sudah diekspos semua. Betul. Tapi kan tetap hitam putihnya itu kan resmi dari PN dikirim ke KPU. Nah, baru kemudian dibuat banding oleh memo banding oleh teman-teman KPU. Ya, saya berharap secepatnya kalau itu ada dokumennya dan dikirim KPU, maka KPU harus mundur. Karena kami sebagai peserta pemilu berharap tahapan itu tetap berjalan dengan normal, Mas Mujib. Artinya pemilu harus, kalau menurut Hanura ya, pemilu harus tetap digelar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya dan disepakati oleh semua peserta pemilu sebelumnya. Betul. Dan saya yakin hari ini 18 partai politik itu yang menjadi peserta pemilu tetap berharap sesuai dengan tahapan. Tidak mungkin akan pengen nunda. Bahkan presiden kan juga nyampaikan tetap sesuai dengan tahapan. Itu Mas Mujib. Nah, ketika pemilu serentak, ini kan pemilu serentak pertama ya untuk Pilpres dan Pileg. Betul. Digelar Februari 2024 nanti. Ini pasti Hanura kan punya harapan. Hanura Jawa Timur kan punya harapan besar agar bisa kembali dipilih oleh rakyat dan menempatkan calon-calon yang nanti ikut kontestasi untuk menjadi legislator. Nah, apa ini Cak Masteng? Strategi yang akan dilakukan oleh Hanura Jatim untuk meyakinkan pemilih agar nanti bisa mendulang suara sebesar-besarnya ya di pemilu 2024. Terima kasih Mas Mujib. Jadi kami mulai tahapannya itu adalah kami checking lagi. Hanura itu posisinya mulai ikut sebagai peserta pemilu kan tahun 2009. 2009 itu Jawa Timur untuk DPR RI-nya kan ngirim 2 kursi. Untuk provinsinya kita punya 4 kursi. Yang kemudian 2014 turun jadi 2 di provinsi, kemudian 2019 tinggal 1. Langkah pertama yang sudah kita lakukan dengan teman-teman Badan Pemenangan Pemilu dan Badan Perencanaan dan Pemenangan Pemilu adalah kita checking lagi hasil 2009. Bahkan Mas Mujib, kita sudah dapatkan data karena kami kan punya hak untuk minta data ke KPU. Kita sudah petakan
pada tahun 2009, 2014 dan 2019 itu di TPS mana Hanura itu ada. Di desa mana Hanura ada, di kecamatan mana Hanura ada. Nah, pergeserannya dari TPS mana yang kemudian hilang 2014, TPS mana yang hilang 2019, itu sudah punya data kita. Jadi roadmap-nya sudah kita susun. Nah, kita akan buat bahan agar kemudian kita mentargetkan kan hari ini 5 kursi Mas Mujib. 5 untuk kursi provinsi. ya? Optimisnya berapa? 7 ya? Optimis kami kan satu fraksi 7 kursi. Ya. Tapi kalau melihat analisa teman-teman, rasionalnya di angka 5. Kan begitu. Nah, dari proses itu sehingga itu mungkin salah satu hal yang sudah kita lakukan. Karena apa? Ada di TPS di Situbondo itu Mas Mujib, itu tidak ada calegnya ya, di kabupaten, di kecamatan, di desa itu. Tapi dari 2014, 2009, 14, 19 itu Hanura itu 10 kursi, 10 suara di TPS itu. Tidak ada calegnya, Tidak ada tapi calegnya, ada suaranya. ada suaranya. Ada orang yang memilih. Ya? Betul. Makanya ini yang kemudian kita lacak ulang. Ya. Nah, itu salah satu yang sudah kita lakukan mappingnya itu. Tentu itu kan menjadi modal dasar kami. Kalau strategi yang lainnya, ya hari ini kita memanfaatkan media sosial Mas Mujib. Ya, karena apapun hari ini pemilunya 2024 kan beda. Tentu teman-teman milenial, teman-teman yang melek medsos itu kan tinggi. Ya, kami mungkin akan bikin gebrakannya nanti di bulan April Mei Mas Mujib. Mendekati Proses DCS. Jadi kami sekarang sedang proses memantapkan teman-teman di proses pencalekan. Cak Masteng, ini kan untuk Jawa Timur itu kan ketika jumlah kursi yang diperebutkan itu naik dari 100 ke 120. Betul. Di satu sisi malah bagi Hanura dampaknya buruk. Kursinya malah turun dari 2 kursi di pemilu 2014 menjadi cuma 1 kursi di 2019. Nah, ini kan ada anomali, kursi yang diperebutkan jumlahnya naik, tapi kursi yang diperoleh Hanura malah turun. Kalau menurut evaluasi dari Cak Masteng ini, setelah tahun 2019 ya, 2020 ya, diberi amanah sebagai ketua Hanura Jawa Timur, apa? Lebih karena faktor apa? Apakah sebelumnya karena dampak ya, kita tahu ada konflik ya di pusat ya di Hanura, atau karena apa? Ya, satu karena konflik yang berkepanjangan itu ya. Karena kemudian terjadi proses, ada caleg Mas Mujib sudah daftar, tapi karena melihat ada konflik itu kemudian mundur. Ya kan? Dan itu kan kemudian mempengaruhi. Yang kedua, kesinambungan antara tandeman Mas Mujib. Dan jadi DPRD kabupaten kota dengan provinsi, kemudian dengan RI itu yang kemarin hilang. Makanya kalau total akumulasi di Jawa Timur itu 46 kursi, kemudian provinsinya jadi 1 kursi, ini kan nggak masuk akal. Itu yang 46 ini kursi DPR kabupaten kota yang diperoleh oleh Hanura di Jawa Timur ya. Betul. Jadi kami ibaratkan seperti Nganjuk Mas Mujib. Dapil Nganjuk, Madiun kota kabupaten. Nganjuk itu kami dapat 6. Kemudian Kabupaten Madiun kami dapat 2. Kemudian Kota Madiun dari 1 hilang. Nah, dalam logika saya, kan, yang saya masih belajar politik ini Mas Mujib, harusnya kalau dengan 6 ditambah 2, 8, itu kan pijakan dasarnya kan ada. Harusnya provinsinya kan ada dong. Kan begitu. Nah, ini kan jadi nggak ada. Kan Dapil Nganjuk kosong. Dapil Nganjuk dengan Madiun kabupaten kota kan 1 dapil. Itu nggak ada kursinya untuk provinsi. Harusnya kalau dasarnya ada, kan di atasnya kalau sambung, sistem tandem, komunikasinya baik, ketika turun baik, kan harusnya dapat dong. Karena rata-rata di Nganjuk Mas Mujib, teman-teman itu kan dapatnya 10.000. Kalau 6 kursi itu satu anggota dewan itu dapat 10.000. Kalau 6 kursi di Nganjuk, ya di average aja berarti kan 60.000. Nah 60.000 itu kalau ditambah suara pribadi dia 20.000 saja misalnya, 80.000 kan sudah jadi 1 kursi provinsi. Nah faktanya sudah kita evaluasi itu kan kemudian tidak nyambung. Kemudian di Dapil Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, ini semuanya ada kursinya Mas Mujib. Trenggalek 2, Pacitan 3, Ponorogo, Magetan, Ngawi itu 1-1.
dari 12 kursi yang diperebutkan, Ya. harusnya dapat dong kursi ke 10, ke 11, 12 kan begitu. Karena lantakannya ada. Nah, sekali lagi itu. Karena tidak ada proses yang dibangun sinambung antara caleg provinsi dan caleg kabupaten kota. Jadi jalan sendiri-sendiri. Ketika Cak Pasteng memimpin Hanura, apa yang sudah dilakukan agar hal yang sama ya yang terjadi di tahun 2019 itu tidak terulang di 2024. Hanura menjadi bisa kembali lah seperti 2009. Ya. Jadi yang sudah kami lakukan, kami ini kalau setiap keliling itu kan bukan memposisikan sebagai atasan, Mas Budi. Ya, jadi kalau kami ini keliling ke kabupaten kota, kami memposisikan sebagai kawan, sebagai sahabat. Bahwa saya ketua DPD ya, tapi kami bukan kemudian seperti pejabat yang harus disambut mewah, kemudian di ini enggak. Saya justru suka datang ke rumahnya ketua DPC, datang ke rumahnya ketua DPRD, anggota DPRD, ya pada proses itu yang pertama. Yang kedua, saya di awal ketika rapat DPD itu sudah kita sampaikan, Mas Muji, bahwa ada 43 pengurus DPD Hanura Jawa Timur. Sejak awal saya sampaikan segera memilih dapil. Ini padahal belum bicara pemilu, Mas Muji, sudah bicara milih dapil. Jadi kalau misalnya dari 43 itu rata-rata teman-teman biasanya kan ngambilnya dapil itu kan karena asalnya, kan? Karena domisilinya, kan begitu kan? Atau karena asal suaminya misalnya. Itu kan biasanya dirasionalkan di situ. Nah itu mesti saya ajak, Mas Budi, dari awal, ya. Jadi saya ajak, saya kenalkan dengan DPC, saya kenalkan dengan anggota DPRD, dan saya kenalkan dengan jaringan saya, ya. Jadi teman-teman HMI, KAHMI, teman-teman Ansor, Banser, NU yang saya kenal saya ajak ngopi. Saya kenalkan ini loh nanti 2024 yang akan maju. Ini loh teman saya. Karena anggota dewan kami ini 46 itu kadang-kadang ada yang nggak pede, Mas Muji. Oh, gitu. Jadi untuk ketemu dengan Ormas Ansor, Ormas Banser, Kahmi itu nggak pede, jadi dia hanya dengan komunitasnya. Padahal sebagai wakil rakyat tentu dia harus ngayomi dong seluruh ormas, seluruh lembaga-lembaga di daerah. Nah, tugas saya menyambungkan itu, dan alhamdulillah hari ini masih berjalan dengan lancar. Beberapa partai itu kan agar target kursi yang sudah ditetapkan di bidik itu bisa tercapai. Salah satunya itu kan dengan menggait selain public figure, tokoh, artis, atau orang yang secara ekonomi dia punya modal ekonomi maupun modal sosial yang kuat itu dicalekkan kan seperti itu. Bagaimana dengan Hanura di Jawa Timur agar bisa meraih target yang sudah ditetapkan tadi? Kalau di tingkat kabupaten kota, teman-teman itu banyak membuat jejaringnya kan dengan mantan-mantan kepala desa. Oh, mantan kades ya. Ya, baik yang kades 1 periode atau 2 periode. Ada yang masih aktif tapi kemudian mencalonkan istrinya atau anaknya. Ya, karena itu kan tokoh-tokoh lokal, Mas Budi, di tingkat kabupaten kota. Yang kedua, hari ini teman-teman di kabupaten kota itu kan sudah memapping youtuber-youtuber, Mas. Oh, ya di kabupaten kota, karena sudah ketemu. Kadang-kadang kan ada yang tertarik untuk kemudian menjadi caleg, tapi jangan diekspos dulu hari ini, kan begitu kan ada yang itu. Karena contoh di Ponorogo, di Trenggalek, di Pacitan itu kan ada yang setiap bulan para youtuber itu, ini berarti influencer itu kan sudah ada yang dapat kiriman dari YouTube kan 50 juta, 60 juta kan gitu, dan viewernya kan banyak. Ya. Nah, itu yang kemudian kalau dari proses diskusinya jangan saya. Nanti kalau saya menjadi anggota partai politik tertentu menjadi caleg, maka takut fibernya turun. Tapi kan dia ini punya teman, maksudnya. Betul. Dia kan punya keluarga, dia punya sahabat. Nah, saya bilang itu. Ya, sehingga nanti akan semakin besar viewer sampean. Kalau kemudian tugasnya dia kan mempromokan temannya, yang saling berfungsi. Kalau di tingkat provinsi, insya Allah April Mei ini kita akan rilis, Mas Uji, beberapa
ada apa duta-duta wisata, ada kemudian ya anak-anak milenial, komunitas-komunitas itu yang sudah bergabung meskipun saya jangan jadi caleg mas, kata. Ya, tapi nanti kami akan jadi jurkamnya, kami akan mempromokan kan itu. Karena apa? Hari ini yang mungkin Mas Mujib pahami dan teman-teman Tribuners mungkin ya, politik ini yang dianggap mahal mas. Ya. Jadi kalau orang mau menjadi caleg, orang menjadi anggota partai, kan dihitung waktunya semakin sempit, musuhnya semakin banyak kan begitu. Nah, akhirnya kan mereka kan takut. Nah, kami pelan-pelan melakukan proses edukasi itu. Insya Allah nanti Mei atau Maret April ini kita akan rilis beberapa teman-teman tokoh yang masuk di Hanura Jawa Timur. Cak Mas Teng, di pemilu 2024 itu kan salah satu pemilih terbanyak itu kan terutama di kalangan milenial dan generasi Z. Nah, ini kan butuh pendekatan yang berbeda ya. Betul. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan jumlahnya besar. Betul. Dan bisa menjadi penentu kira-kira caleg A atau partai A nanti dapat suara atau tidak kan seperti itu. Nah, apa yang coba dilakukan oleh Hanura agar bisa menarik di mata para pemilih milenial dan generasi Z yang jumlahnya sekarang paling besar? Betul. Ya, jadi kami sudah melakukan beberapa ya. Termasuk kami dengan teman-teman pengurus DPD itu kan harus mengikuti keinginan dia. Ya. Jadi misalnya kelompok milenial itu kan yang suka ngopi di Taman Bungkul. Ya. Mereka kan berkelompok hidupnya. Ya. Tentu kalau kami langsung mengenalkan diri sebagai partai pasti daya tolaknya tinggi. Kan itu. Makanya kami kemudian ikut kegiatan kita. Jadi termasuk ketika mereka komunitas motor, komunitas gamer, ya. Jadi saya juga harus belajar Mas Budi. Jadi gamer itu ternyata asik juga, Mas. Ya, komunitas itu karena apa? Kita tidak orientasi hasil ya. Hasil maksud saya game kemudian menang sampai kemudian ada hadiah, ada macam-macam itu. Tapi kami menyelami itu, ya. Kami menyelami itu. Apa sih keinginan dia? Apa sih harapan dia? Ketika awal-awal kami masuk itu memang yang tadi saya sampaikan itu bahwa menjadi politisi itu banyak musuh, dan menjadi anggota dewan itu butuh logistik yang luar biasa. Nah, di awal-awal saya sampaikan bahwa tidak harus begitu, dan kalau kemudian kembalikan lagi kepada ruhnya untuk menjadi anggota dewan, memberikan manfaat kepada masyarakat, bakti sampean terhadap negara, bakti sampean terhadap daerah sampean, kebanggaan sampean terhadap orang tua sampean dan keluarga sampean. Nanti kita dijebak korupsi gini. Nah, itu kan juga menjadi ketakutan dia. Ya. Saya bilang bahwa di luar itu coba diprototipe karena jangan hanya anggota dewan yang sering di media, Mas. Ya. Anggota dewan yang tidak pernah muncul di media justru baik-baik saja. Ya. Programnya di masyarakat lancar, kan di daerahnya, keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah, kan begitu kan? Nah, opininya kan, oh politisi ini nanti misalnya selingkuh, ini kan begitu kan? Nah, itu yang kemudian kami selami di masing-masing teman-teman muda itu, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, untuk kemudian menjadi satu kesatuan, tapi hatinya bareng gitu. Ya. Karena pertama tentu kami harus tahu dulu, kan itu. Nah, dalam proses perjalanan itu akhirnya ketemu. Nah, terakhir kemudian saya sampaikan ke beliau-beliau itu, adik-adik itu, sampai ini kan tokoh semua. Nah, di antara para tokoh ini kan tentu ada yang ditokohkan atau diliderkan. Nah, kalau sama sepakat, ya sokong mereka. Kalau dalam satu periode perjalanan tidak memberi manfaat kepada sampean, bunuh di tengah jalan. Ya. Karena apa? Harus dilakukan reward and punishment. Kan begitu? Ya. Nah, saya sampaikan ke dia, loh bisa Mas, loh bisa kalau dia punya catatan negatif dalam perjalanan dia menerima amanah sampean, saya sampaikan bisa dipecat, bisa di-PAW dan yang lainnya. Ya? Oke. Nah, saya sampaikan begitu, karena apa? Sampean ini kan harus belajar semuanya. Saya bilang,
mungkin 5 tahun ke depan zaman-zaman ini calon wali kota Surabaya. Iya betul. Mungkin 8 tahun ke depan zaman calon-calon gubernur. Saya ini hanya mengantarkan sebenarnya. Saya ini hanya mengantarkan zaman yang muda-muda. Masa zaman terima kota Saman yang sudah dibangun bagus, hari ini kemudian dipilih nantinya orang-orang yang tidak pas. Masa Saman dari Sidoarjo kemudian punya sejarah bupatinya begitu, hari ini sudah baik, masa ke depan begitu. Ya, nah resonansi itu Mas Mujib yang saya sampaikan ke semua anak-anak muda itu, karena apa? Bukan kemudian takut dengan politik mahalnya, bukan takut dengan difitnah politisi itu selingkuh dan korupsi misalnya, tapi bagian dari bakti kita kepada negara untuk urusan itu. Artinya Hanura akan menunjukkan ya kepada masyarakat bahwa stigma negatif yang selama ini jadi labeling para politisi atau dunia politik itu tidak sepenuhnya betul ya. Betul. Dengan menunjukkan bahwa politik itu adalah bakti atau Betul. dharma kepada negeri atau republik ini ya. Karena saya bilang ke teman-teman milenial, Saman kan sudah tuntas dengan urusan sampean. Ya. Secara ekonomi, Saman sudah punya mobil, Betul. Saman sudah punya rumah. Habis itu mau ngapain lagi Mas? Saya bilang gitu kan. Kalau secara ekonomi Saman tumbuh, uang sudah Saman depositokan. Ya. Setiap bulan Saman main-main begitu sudah dikirim dari YouTube, TikTok atau yang lainnya. Nah, sekarang tunjukkan bakti sampean kepada negara. Kan itu. Dan bakti terhadap negara itu salah satunya bisa lewat Hanura ya. Betul, karena partai kami ini kan hati nurani Mas Mujib. Dan lagi Mas Mujib, dalam proses kami ini menyongsong pemilu, kami juga membantu teman-teman. Jadi maksudnya yang sudah ada tertarik datang ke Hanura, yakin betul dia, misalnya saya DPRD Jawa Timur misalnya, dapilnya dapil 1, tapi kita ajak diskusi dulu Mas Mujib. Ya, karena apa? Biasanya kan latah, ya. Saya punya uang sekian, saya ketika dapil sini nanti nomor 1 saya akan dapat begini-begini. Setelah proses diskusi ternyata kita dorong lebih pas di Sidoarjo. Karena dari jaringannya yang dia ceritakan, kita mapping ternyata lebih pas di Sidoarjo. Nah itu kita lakukan maksudnya. Sehingga nantinya pas dengan pilihan hati dia, pilihan potensi dia untuk jadi, sehingga tidak sekedar menjadi caleg. Lebih tepat sasaran. Betul. Ya. Cak Mas Teng. Hanura ini kan untuk Jatim kan targetnya 5 kursi ya. Betul. Dari 1 ya, artinya naik 500% ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau optimisnya kan 7%, 1 fraksi ya kan seperti itu. Nah untuk kabupaten kota kan tadi punya modal yang cukup bagus ya, 46 kursi. Di beberapa daerah Hanura bisa menjadi ini ya model ya, kayak Hanura Nganjuk, Hanura Kota Pasuruan itu kan bisa jadi model. Nah untuk agar daerah yang lain, kabupaten yang lain, suara Hanura itu juga besar seperti di Nganjuk dan Kota Pasuruan, apa yang sudah dilakukan oleh DPD? Selain itu juga dari 46 ini kira-kira di 2024 naik menjadi berapa? 100 lebih kah? Ya, jadi kalau tahun 2014 kami ini kan 67 Mas Mujib. Anggota kabupaten kota. Kemudian 2019 kan jadi 46. Ya. Kalau berdasarkan kesepakatan dengan 38 kabupaten kota, itu kita naik itu menjadi 103 Mas Mujib. 103. 103 dari 46 menjadi 103. Nah, yang naik 120%-an. Ya. Yang kita lakukan hari ini yang sudah dan itu sudah jadi satu kesatuan utuh di Bapilu, itu kan success story Mas. Oh. Ya. Jadi kita akan bisa milahkan anggota Dewan di Hanura 46 itu kan kebanyakan kan sudah periode kedua Mas. Ya. Ada juga yang sudah 3 periode. Bahkan ada yang sudah 4 periode, tapi sebelumnya yang tahun 2004 itu partai lain. Nah, mereka ini kan rata-rata dapatnya kan 8.000, 10.000, 12.000. Nah, Bapilu sudah turun jauh-jauh hari itu memotret, berdiskusi dengan teman-teman itu, dulu gimana sih untuk menjadi dewan itu, ya. Kemudian gimana sih caranya dia mempertahankan pada 2009, 2014 dan 2019 kemarin. Kan Hanura ini kan konflik 2019. Ya. Kenapa dia masih bertahan? Nah,
trik-trik dia, strategi dia, bagaimana kemudian dia lakukan itu sudah ada di kita semua Mas Mujib. Success story-nya sudah Success di-capture story-nya, di-capture ya. tercapture. Contoh misalnya Mas Mujib, Tuban misalnya ya. Ya, Tuban itu kan kami satu kursi. betul. Mas Musa itu kan dulu dari partai lain, ya. ya kan? Nah, kalau dibiarkan saja Mas Mujib, tanpa ada upaya ikhtiar dengan success story kita ceritakan itu, ya ke depan pasti satu. Karena Mas Musa itu triknya luar biasa untuk dia jadi itu. Ya, nah dari success story itu yang sekarang kita perlebar, termasuk kita berikan kepada calon-calon yang mau masuk ke Hanura. Ya. Kan itu. Menjadi caleg kabupaten, termasuk salah satu Mas Mujib, ada yang habis 2 miliar nggak jadi Mas Mujib. Dari Hanura? Bukan, dari yang lainnya. Ada yang 1 miliar dari Hanura nggak jadi ada Mas Mujib. Ada yang hanya 100 juta, ada yang 85, itu jadi Mas Mujib. Yang dari Hanura yang Hanura. dengan modal paling kecil jadi sampai berapa? Yang kita dari mapping itu ada yang 55 juta Mas Mujib. Jadi 55 juta yang Jadi anggota jadi. DPRD. Jadi pemilu 2019. Ya. Jadi ada yang baru 1 periode, ada sudah periode kedua. Tapi teman-teman yang sudah 2 periode, 3 periode itu malah bicara begini. Saya pertama kali 2009 Pak Ketua, jadi anggota dewan itu saya hanya habis 35 juta. Ya. Tapi 2014 periode kedua saya itu saya malah habis 100 juta. Nah, pada yang sekarang saya habis 200 juta Pak Ketua. Loh, kenapa bisa naik? Ya mungkin karena gayanya sudah berbeda kan begitu. bukan berarti mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut Betul, ya. makanya mempertahankan jadi susah. Karena Iya, apa? iya, Pemilihnya yang sebelumnya itu ikhlas membantu. Ya. Nah ini kan sudah 1 periode, masa saya nggak dikasih kue, saya nggak dikasih minum gitu Mas. Iya. Jadi akhirnya muncullah angka 100 tadi itu. Nah ini kan sudah 2 periode, kasih bingkisan kita dong. Akhirnya jadi 200 itu Mas. Ya, nah success story itu yang menjadi dasar kita dan menjadi keyakinan kita dan kita sampaikan ke semua caleg yang mau masuk ke Hanura bahwa 100 juta itu bisa jadi anggota DPRD kabupaten. Yang penting terapinya terukur dan pas tadi. Itu untuk DPRD kabupaten kota. Kabupaten ya. kota. Kalau untuk DPRD kabupaten DPRD provinsi tingkat 1 provinsi ya namanya politik itu kan butuh logistik Mas Mujib ya. Kami punya 1 namanya Mas Bambang Rianto. Itu dari Dapil Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Beliaunya 2009 itu anggota DPRD Kota Blitar, kemudian 2014 dan 19 provinsi. Nah, beliaunya juga nggak habis-habis banyak. Karena apa? Dia ini kan punya hak dalam proses jaring aspirasi itu. Ya. Nah, tapi beliaunya sudah bisa memastikan. Jadi kalau 3 kabupaten kota di dalam dapilnya itu, dia kan sudah punya potret Mas. Ya. Oh, Hanura ini akan kuat itu di 3 kecamatan di Kabupaten Blitar, 3 kecamatan di Kabupaten Tulungagung, 1 kecamatan dan berapa kelurahan di Kota Blitar. Dia fokus hanya itu Mas. Ya. Jadi kecamatannya yang dia hitung ya mungkin kan sudah dikerjakan oleh anggota dewan yang lainnya. Nah, dia fokus di kecamatan-kecamatan yang sudah terpilih itu Mas. Ceruk besarnya di sana. Betul. Ya, biar lebih tepat sasaran Betul. tadi ya. Sehingga kan tidak melebar. Ya. Meskipun kewajiban dia ini kan di 3 kabupaten kota. Tapi kalau menurut dihitung dia pasnya itu di 2 kecamatan, 3 kecamatan di Kabupaten Blitar, ya itu aja. Cak Master sendiri ini untuk pemilu 2024 ini berangkat ya? Saya karena ketua partai tentu menjadi kewajiban saya untuk menjadi caleg. Dan saya memilih di Trenggalek Mas Mujib. Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Itu berarti dapil Jatim 9 ya. Ya, dalam Jatim 9. Mohon doa restunya Mas Mujib. Optimis ya nanti. Insya Allah karena di situ kami meyakini kami ini kan partai menengah, ya kan, bukan partai besar. Meskipun partai lama ya. Meskipun partai lama. Jadi kami ini kan karena 12 kursi, 10 kursi atau 8 kursi yang diperebutkan tentu kesempatan kami ada. Dan kesempatan kami ada sehingga
kami memanfaatkan peluang di kursi-kursi ke-7, ke-8, ke-9, 10. Apalagi kalau provinsi kan maksimal kan 12 kursi. Ya. Meskipun bukan kemudian kami tidak menjadikan target kabupaten kota yang dapilnya itu 6 kursi misalnya. Kami tetap akan berikhtiar di situ itu. Ya. Pak Mas Teng, terakhir. Jumlah pemilih di Jawa Timur ini kan terbesar kedua ya di Betul. Indonesia. Kalau di pemilu 2024 itu kemungkinan ya sekitar 31 jutaan. 31 juta. Nah, betul. apa ini pesan dari Cak Mas Teng selaku Ketua DPD Partai Hanura Jatim agar masyarakat Jawa Timur ini tertarik untuk memilih Hanura, Partai Hati Nurani Rakyat ini. Silakan. Terima kasih Mas Mujib. Jadi kami di Partai Hanura di tahap awal kami mengembalikan rohnya Partai Hanura itu seperti namanya partai, Mas. Jadi kami mengembalikan lagi kepada hati nurani kami. Jadi kalau memang itu jelek, kami katakan jelek. Bahkan di semua medsos yang kami miliki, kalau orang itu mengkritik bahwa Partai Hanura, kita terima, Mas. Itu sebagai bahan perbaikan kita. Yang kedua, kebiasaan di partai politik itu kan ketua DPD-nya itu kan otoriter. Ya. Dan karena semuanya kadang dibebankan pada ketua DPD. Kalau di kita, kita biasakan menjadi serang sahabat. Ya. Dan kalau saya juga tidak benar-benar amat, kalau saya salah kita kritik, kita selesaikan semuanya. Dan seluruhnya harus kembali kepada hati nurani. Kami berikhtiar bahwa nantinya kalau diberikan kesempatan kami berkontestasi dan kemudian diberikan amanah oleh masyarakat di Jawa Timur dari 31 juta itu, maka kami pengen berbuat lebih baik dan semuanya kembali kepada hati nurani kami. Kami kalau nantinya misalnya lancung dalam proses amanah masyarakat, maka kami akan mengundurkan diri sendiri. Jadi siap mundur ya? Kami berkomitmen kepada seluruh anggota DPRD calon-calon kita itu, kalau nanti dalam proses kita tergesek sendiri aja, baik itu masih dalam bentuk fitnah, dalam bentuk opini, ya kita siap untuk mundurkan diri karena itu bagian dari pertanggungjawaban kita kepada rakyat. Apalagi viral ya. Sekarang kan lagi musim ya. Kalau ada yang kurang bagus, ya, ada masalah sedikit kan viral di sosial media itu langsung kita diminta akan mundur karena diri. mengingkari amanat hati nurani, hati nurani itu dan sudah amanat harus berbeda sehingga kami pengen menyamakan antara prinsip dasar kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, dan apa nanti yang kami lakukan tindakannya itu harus sama. Ya, dan saya yakin rakyat Jawa Timur khususnya kan sudah cerdas semua, sudah bisa memilah dan memilih. Tentunya saya harus juga membantu KPU, tetap semuanya harus hari ini mendaftarkan atau didaftar sebagai pemilih dan nanti menggunakan hak pilihnya dengan semuanya sehingga biasanya hanya 78%, tentu kami berharap Jawa Timur bisa 80-90% untuk partisipasi pemilihnya. Oke. Gitu Mas Mujib. Mantap ini. Tribuners, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Wahyudi Yunianto, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur. Kita nanti akan bertemu dengan tokoh-tokoh politik Jawa Timur lainnya. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.